Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sudah hadir? Ada Bu. Ada Bu. Mandasi lah. Mandasi kenapa? Mandasi. Ya. Salah sari. Untuk orang yang sakit, Iya Bu. Bu. doakan semoga mandasi. Amin. Oke. Sebelum kita belajar seperti biasa, silakan berdoa dulu ya. Mana ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doa ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, silakan semua disiapkan buku matematika umumnya. Silakan disiapkan bukunya. Yang tidak berkaitan dengan matematika tolong disimpan dulu ya. Oke. Tidak di tas juga ada Bu. Kamu warnanya apa? Tas juga. Oke, semua sudah siap belajar? Siap. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang operasi penjumlahan pada matrix. Oke. Nah, sebelum kita belajar, coba simak dulu ya kata-kata motivasi. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Jadi sekarang meskipun kita misalnya lelah belajar, tapi tetap semangat daripada kamu nanti di kemudian hari menahan perihnya kebodohan. Oke. Oke, masih ingat mengenai operasi bilangan bulan? Ya, coba saya tanya ya. Sama yang maju silakan. Misalnya minus 5 ditambah 2 itu berapa hasilnya? Kemudian min 2 ditambah min 3 itu berapa? Kemudian 3 ditambah minus 7 itu berapa? Kalau bisa silakan. Rasa gila nomor 1 ya. Dulu nak. Minus 5 tambah 2 berapa? Oke, minus 3. Min 2 tambah min 3 silakan. Ah, 3 maju. Ayo. Minus 2 ditambah minus 3 berapa? Berapa? Terima kasih. Berapa? Oke. 3 tambah minus 7 berapa? Ah, silakan Claudia. Silakan min 3 ditambah minus 7 silakan Claudia. Minus 5. Ah, minus. Nah, kita lihat. Min 5 tambah 2. Itu jawabannya
25 ubi. Minggu kedua 36 pisang, 20 ubi. Minggu ketiga 34 pisang, 20 ubi. Minggu keempat 30 pisang, 16 ubi. Minggu pertama untuk kantin B 40 pisang, 15 ubi. Minggu kedua 38 pisang, 20 ubi. Minggu ketiga 37 pisang, 25 ubi. Minggu keempat 40 pisang, 30 ubi. Nah, bagaimana caranya mengetahui totalnya itu? Ini kan bisa kalian pahami, bisa kalian selesaikan ini mengingat totalnya. Bagaimana caranya biar gampang diselesaikan? Menggunakan rumus. Ya, Menggunakan matriks. menggunakan matriks. Bagaimana langkah-langkahnya? Dibuatkan dalam bentuk apa dulu? Tabel. Ya, dibuatkan dalam bentuk tabel. Habis tabel apa? Matriks ya. Nah, supaya bisa dijumlahkan. Seperti itu. Kalau begini kan wah pusing kalian lihatnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Lanjut. Oke. Nah, untuk hari ini tujuan pelajaran kita adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan operasi penjumlahan matriks dengan tepat. Yang pertama ya. Nah, yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan matriks dengan tepat. Kemudian untuk mencapai tujuan, model pelajaran kita hari ini adalah project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti kalian akan ibu berikan proyek untuk menyelesaikan masalah hari ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, adapun asesmen atau evaluasi kita adalah ada asesmen individu yang kita tulis, kemudian ada asesmen kelompok yaitu performa dan presentasi hasil ya. Kemudian siapa masih ingat apa itu konsep matriks? Siapa yang bisa? Siapa masih ingat konsep matriks? Silakan. Ayo. Siapa? Apa itu matriks? Siapa yang masih ingat? Silakan Vigo. Iya, silakan berdiri. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi. Dan ditandai dengan apa? Nah, huruf atau huruf. Seperti itu ya pengertian dari matriks. Nah, sekarang siapa yang masih ingat mengenai penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa digunakan? Untuk apa? Silakan. Suatu apa? Diperjelas. Mengelompokkan suatu bagian tertentu kayak misalnya kayak kelompok yang minat ekskul. Ya, ekskul ini apa? Berapa orang? Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk digunakan bisa penyajian data seperti itu. Oke, kita lanjut. Silakan kalian membentuk kelompok ya. Sudah semua terbentuk kelompoknya dia. Oke, kelompok A mana? Kelompok A, kelompok B, oke, kelompok C, kelompok D. Oke. Nah, sebelum ibu memberikan kalian bahan ajar dan LKPD, sekarang ada sebuah pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan di sini. Bagaimana cara menjumlahkan dua matriks? Terus yang kedua, apa syarat yang harus dipenuhi jika dua matriks dapat dijumlahkan? Jadi ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab kali ini, ya? Bisa dipahami? Oke. Coba perhatikan masalah. Silakan Ibu bisa baca. Silakan Ibu dibaca masalahnya. Kelompok gue berkonsep bahwa ingin
di dua kota yang berbeda. Manajer produk ingin mendapatkan data biaya untuk masing-masing kue seperti kalau beli kue berapa total biaya yang diperlukan oleh kue kedua kue tersebut. Apa yang menanyakan berapa total biaya yang diperlukan? Kita tabelnya untuk tabel pertama itu apa? Bahan kue di kota A. Kota pertama yang kedua bahan kue di kota B. Berapa sih totalnya? Nah, bagaimana cara mencari totalnya itu? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Semua itu Bu secara gantian, secara keseluruhan. Misalnya bahan kue untuk brownies berapa? Untuk masaknya berapa? Untuk kedua toko itu. Jadi di apa dia kalau total? Di jumlahkan. Oke, jadi nanti kalian selesaikan ini. Bagaimana cara menjumlahkan nanti selesaikan di bahan aja. Oke, lanjut. Nah, sudah semua di kelompoknya ya? Nah, sekarang Ibu bagikan bahan ajar dan juga LKPD mengenai penjumlahan matriks. Oke, kelompok A-nya. A, kelompok Widya. Oke, kelompok C di ini ya. Ini kelompok B ya. Ini ya. Di tengah-tengah nama kelompoknya. Ya. Oke, ini bahan ajarnya, silakan dibuka nanti. Oke, sudah. Sekarang silakan semua dibuka bahan ajarnya. Ya. Kemana? Ya, jangan lama ya. Oke. Nah, sekarang silakan semua dibuka bahan ajarnya. Diperhatikan masalah yang terdapat pada bahan ajar ya. Nah, dibaca semua, membaca masalah dulu. Kemudian diselesaikan, ada lembar di situ ya. Diselesaikan, dibaca dulu ini tabel apa, ini masalahnya apa. Kemudian diselesaikan, ada titik-titiknya diisi ya. Nah, sudah. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit bisa mengerjakan bahan ajar. Silakan. Silakan dalam kelompoknya diskusi ya sama-sama. Diskusi sama-sama ya. Isi ya, isi bahan ajarnya. Dibuka bukunya ya. Isinya. Nah, itu ke halaman berapa itu materi tentang matriks? Ya, 86. Nah, itu ke halaman berapa? Empat tambah 8 12 kasur 5 tambah 3 8. Iya, sampai kesimpulan di. Nah, B-nya berapa? Lihat tabelnya di samping sini. Ada. Ya, ini. Berapa? Lihat dibaca penunjuknya ya, soalnya diperhatikan apa soalnya dijawab. Ini bagaimana?
internet juga ya. Digunakan digunakan dengan sumber lain seperti internet boleh. Kelompok B. Ya, kelompok B bagaimana? Bagaimana dikerjakan ya? Oke, nomor 3 apa pertanyaannya? Bagaimana hubungan antara matriks hasil perjumlahan matriks A dengan matriks B dan matriks C? Matriks C yang mana? Ini belum diisi tadi? Isi dulu yang ini. C-nya itu apa? Dibaca dulu di masalah, kemudian masukkan di sini. C itu apa yang dimaksud ya? Lihat C itu apa? Coba lihat C itu apa? C itu apa? Perhatikan C mewakili apa? Salah, silakan dulu. Ini apa pertanyaan? Isi di situ. Isi dulu itu supaya gampang mengisi. Bagaimana kelompok B? Bagaimana nomor 3? Hubungannya bagaimana? Nomor 4. Bagaimana cara menjumlahkan? Kalian utarakan di situ, deskripsikan bagaimana cara menjumlahkan. Dideskripsikan di situ. Menurut pendapat kalian, ya. Kemudian setelah itu buatkan kesimpulan, ya. Kesimpulan dari ini apa? Bagaimana cara menjumlahkan? Kegiatan sudah selesai. Kegiatan 1 mengenai penjumlahan matriks sudah. Kelompok A bagaimana? Sudah sampai pada nomor 2. Silakan dilanjutkan. Terus hasilnya sudah di sini. Iya, silakan dijumlahkan. Oke, bagus. Jadi semua harus bisa ya. Jumlahkan, teliti, harus teliti. Bagaimana kelompok C? Ya, nomor 3. Nomor 3 bagaimana hubungan? Coba dianalisis dari nomor 2 baru dijawab di nomor 3. Ya.
Kalau sudah selesai kegiatan 1, dilanjut di kegiatan 2 ya. Kegiatan kedua mengenai syarat menjumlahkan matriks. Matriks A berordo 2 Cara apa? Dengan cara apa? Apa? Ya, tergantung dari analisis tadi apa? Tidak sembarang. Lihat apa? Silakan digunakan buku, dibuka-buka, dibaca-baca informasi di sini apa yang berkaitan dengan penjumlahan matriks. Begitu ya. Coba dilihat ya, dilihat dari nomor 1 sampai nomor 4. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kelompok D bagaimana? Sudah sampai ya, silakan dilanjut di kegiatan 2. Nah, kalau sudah sampai di kesimpulan, silakan lanjut di kegiatan 2. Di kegiatan 2 itu tentang syarat 2 matriks bisa dijumlahkan. Silakan. Yang mana? Ya. atang gabi kayo. Tergantung jawabannya. Ya, sambil kalian mengerjakan, ibu memberikan nilai ya, nilai keterampilan, kerjasama, tanggung jawabnya bagaimana. Iya, yang sebentar. Kegiatan 2 sudah ada yang mengerjakan kegiatan 2. Oke, sebentar ya. Sampai di mana ini yang oke, sudah dilanjutkan. Mana ya? Dari nomor 1. Menurut bahasanya kalian ya, bahasanya kalian. Nah, bahasa sendiri. Yang mudah kalian pahami. Kalau di kesimpulannya apa? Kenapa kemana? Nah, dalam ya. Siapa? Siapa? Iya, tulis. Iya, tergantung kalian. Siapa tadi itu? Kalau dijumlah ya dijumlah.
Kalau dikali ya dikali, ya kan? Kalau ada yang batuk minum ya. Nah, minum supaya tidak nanti keluar. Kaget semua. Jelas. Bagaimana kelompok D? Oke. Cek kesimpulan nih. Ayo nanti kan bagaimana sendiri aja. Hasil dari jumlah ini. Setelah dikerjakan bahan ajar, baiknya nanti LKPD ya. Kalau sudah selesai bahan ajar kalian kerjakan. Kerjasama ya, kerjasama. Satu orang yang yang D berapa? Oh iya. Kalau di sini yang D, kita di sini. Oke, terus nomor 3 apa? Kenapa? Kasih alasannya ya. Kenapa? Kenapa? Ya, kemana? Ya, kelompoknya kelompok B sudah kegiatan gua sudah selesai. Oh, 3 kesimpulan ya. Oke, setelah selesai mengerjakan bahan ajar, ibu berikan LKPD ya. Nanti LKPD-nya ini dikerjakan. LKPD-nya berisi latihan soal mengenai menjumlahkan 2 matriks. Isi LKPD-nya. Isi LKPD-nya. Isi LKPD-nya. LKPD-nya silakan diisi kalau sudah kesimpulan, silakan diisi LKPD-nya ya. Oke. Ya. Dalam surat nama kelompok. Nama kelompok terus anggotanya siapa saja. Kelompok A kan? Berarti nama kita semua dulu. Ibu, nama ini namanya kita semua diisi atau? Iya. Coba saya lihat. Nama apa? Kan ada nama. Oh, kosongkan saja. Yang kelompok apa anggotanya? Tahu sih namanya. Oke, nanti siapa yang akan presentasi di bahan ajar? Kelompok yang mana presentasi? Oh, kelompok C ya, yang bahan ajar. Kelompok C ya. Nah, siap-siap kelompok C untuk presentasi bahan ajar mengenai penjumlahan 2 matriks ya. Oke. Perwakilan ambil kartonnya supaya tuliskan tema jawabannya ya. Isikan ya. Isi sudah. Isi jawabannya ya. Nah, silakan diisi. Ini isi ya. Nah, diisi toh. Misalnya toh dari. Nah, itu apa? Jelaskan. Itu apa? Bagaimana cara menjumlahkannya? Apa kesimpulan? Sudah begitu saja boleh. Kelompok apa? Terus anggotanya apa saja? Siapa saja? Nah, silakan diisi. Baru presentasi. Ayo, siap-siap. Itu sudah. Tidak.
Ya, Ibu. Dulu ya, sini kenapa? Nah, yang mana yang bisa dijumlahkan? Jumlahkan yang mana? Yang paling yang mana? Nah, yang mana yang bisa dijumlahkan? Apakah A dengan B atau apa? Ya, ini kenapa kelompok D ada yang kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa diisi ya? Menurut kalian setelah selesai menyelesaikan masalah apa kesimpulannya? Bisa? Silakan buat kesimpulan. Yang ini? Ya, boleh. Iya, silakan lanjutkan. Sudah kok datang. Oh iya. Anjay. Isi silakan. Mungkin berbagi nanti ya. Siapa A dengan apa begitu. Cepat-cepat. Dibagi ini ya. Yang mana bisa dijumlahkan. Nah, bagi saja. Mantap kecil. Silakan diisi. Yang dikerjakan yang KPD hanya soalnya, belum yang tugas sendiri yang nanti PR itu di rumah. Ya, PR itu sebentar ya. Nah, kerjakan dulu yang ini yang halaman 1. Kalau sudah. Ya, sudah kita kerjakan tadi. Ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan bahan aja dan LKPD-nya. Yang lain bagaimana? Tinggal kesimpulan lu sedikit lagi. Sudah, silakan yang lain. Ayo, waktunya tidak lama lagi ya. Udah lah. Ibu matanya tanya. Ibu matanya tanya. Sorry. Kelas 10 pagi. 11. Anggotanya Dewi CHI. Bukan. Ibu namanya apa? Itu saja. Yang penting ada identitasmu di situ, kelompok apa, siapa semua anggotanya diisi juga. Iya. Selesai yang kelompok A ya? Biasa. Oke, kelompok C silakan dilanjutkan dengan presentasi. Iya, nanti buat kesimpulan ya di bagian bawah. Baru saya Oke. saya Silakan lanjutkan. Kesimpulannya apa dituliskan ya? Tuliskan di bawah. Tuliskan juga yang sakit lagi ya. Bukan yang sakit. Beratu? Gampang. Oh, sudah selesai. Oke. Kemudian yang membersihkan bahan aja LKPD siapa? Ini ya. Oke. Ibu gitu aja. Nah, nanti bisa dibawa saja. Ya. Boleh juga taruh di sini ya, biar cepat nanti kalian. Taruh di sini juga bisa. Biar cepat di sana.
min 2 min 3 tambah 1 positif tuh. Teliti ya mengerjakannya. Bagaimana, sudah selesai? Oke, sekarang silakan dipersiapkan presentasi ya. Tadi kan Mbak Najer. Sini dulu, Mas. Nih, selesai. Dinko selesai. Bagaimana? Nah, ini PR sebentar. Kalau ini sudah. Mana hasilnya? Nah, apakah sudah hasilnya itu? Belum. Untuk material di atas tentukanlah pasangan-pasangan matriks yang dapat dilibatkan. Sudah kan ini. Habis itu kemudian hitunglah hasil. Nah, hitunglah hasil penjumlahannya. Ini apanya sudah ini? Hasilnya. Sudah. Apanya lagi yang mau dicari? Sudah. Ibu, ya. Sudah? Stopkan dulu. Stopkan. Oke, sekarang saatnya presentasi dari kegiatan diskusi dari bahan ajar dari LKPD. Oke, untuk bahan ajar dari kelompok silakan ditampilkan karyanya. Nah, 2 orang presentasi ya. Siapa yang presentasi? Nah, silakan. Mana sih? Namirin. Kasih naik sebelah kanan, kasih naik. Lagi kita besar nih. Waktunya 5 menit ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mewakili kelompok C akan menjelaskan hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B yang akan dijelaskan oleh Rasya Hadika. Kepada Rasya Hadika dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan matriks A dan matriks B. Cara menjumlahkan matriks A dan matriks B yaitu kita jumlahkan sesuai dengan letak elemennya. Di sini matriks A yaitu 4, 5, 4, 2, 9, 3. Matriks B yaitu 11, 7, 9, 18, 4, dan 9. Selanjutnya kita akan menjumlahkan matriks A dan matriks B, yaitu elemen pertama dari matriks A dijumlahkan dengan elemen pertama dari matriks B, yaitu 4 ditambah 11. Selanjutnya, elemen kedua dari matriks A dijumlahkan dengan elemen kedua dari matriks B, yaitu 5 tambah 7 dan seterusnya. Selanjutnya, hasil dari penjumlahan ini kita
kita buatkan matriks terbaru lagi. 4 ditambah 11 yaitu 15, 5 ditambah 7 12, 4 ditambah 8 12, 2 ditambah 18 20, 9 tambah 4 13, 3 tambah 5 8. Ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu cara menjumlahkan matriks A dan matriks B yaitu dijumlahkan sesuai dengan letak elemennya. Syarat penjumlahan matriks yaitu kedua matriks harus memiliki order yang sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok C telah mempresentasikan mengenai cara menjumlahkan dua matriks. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ordonya apa? Oh ya, pertanyaannya apa? Oh, ordo matriks itu berapa? Bagaimana kelompok C? Berapa ordonya itu? 3 kali 3 Bu. 3 kali 3. 2 kali 2. 3 kali 2. 2 kali 3. Nah, diperjelas berapa ordonya? 3. Berapa ordo matriks A? Berapa ordo matriks A? Buat kasih jelas. 2 kali 3. Nah, matriks B 2 kali 3. sama ordonya. Bagaimana? Jelas? Masih ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Sekarang kita lanjut untuk presentasi OKPD ya. Silakan. Ayo kelompok mana tadi ya? Kelompok D ya. Silakan kelompok D. Iya, iya. Presentasi 2 orang. Nah. Oh, sudah aman. Sudah aman. Saja. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Ya, ayo duduk. Nah. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kita, yaitu bagaimana cara menentukan pasangan matriks yang memiliki jumlah ordo yang sama, yaitu A ditambah C, B ditambah E, yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Nah, di sini kita tahu pasangan-pasangan matriks itu ada A tambah C dan B tambah E. Kita tahu matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dan matriks C memiliki ordo 2 kali 2. Nah, matriks A yaitu 1 3 negatif 2 4 dan matriks C 3 7 min 2 dan 6. Nah, di sini kita menjumlahkan matriks A dan C karena memiliki ordo yang sama. Lalu hasil dari matriks A dan matriks C yaitu 4, 10, negatif 4, dan 10. Nah, lanjut ke matriks B ditambah E. Di sini kita tahu matriks B dan matriks B ditambah E sama-sama memiliki ordo 2 dikali 3. Nah, matriks B ditambah E menghasilkan matriks 4, 4, negatif 2, 1, 4, 9. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Atau ada yang berbeda jawabannya? Sama jawabannya? Sama semua. Iya, Bu. Atau ada yang salah di sini? Tidak ada. Siti mau bertanya. Oh iya, silakan Siti bertanya. Baiklah, terima kasih. Saya akan bertanya
Mengapa bagian matriks D tidak memiliki pasangan? Pasangan untuk dijumlahkan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fadilah Haidar. Mengapa matriks D tidak memiliki pasangan? Karena matriks D tidak memiliki matriks yang sama dengan matriks A, B, C, dan E. Karena matriks D memiliki ordo 3 dikali 2. Bagaimana? Ya, sudah jelas. Oh, sudah jelas ya. Yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kalian sudah mengetahui bagaimana cara menjumlahkan dua matriks. Bagaimana caranya tadi? Bagaimana caranya tadi? Memiliki ordo yang sama. Harus memiliki ordo yang sama. Kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Satu orang saya mau dengar. Silakan, Siti Fadilah. Jumlah elemen matriks yang jumlah elemennya yang seletak dijumlahkan dengan elemen yang seletak. Elemen yang seletak di dengan A, iya, dari A dan B, atau yang bersesuaian. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi kalian sudah mengetahui caranya. Nah, kemudian selanjutnya, tahap selanjutnya adalah PR. Belum ya? Masih ada 2 langkah lagi, baru kita ending. Ibu. Sekarang waktunya kita, kelihatan ya? Waktunya kita mendesain perencanaan produk. Nah, jadi dari pertemuan ini ada produk yang dihasilkan. Jelas ya? Jelas? Oke. Nah, untuk itu ibu bagikan lembar kerja proyeknya ya. Jadi sekarang kalian dulu dalam waktu 10 menit mendesain sebuah rencana produk. Ada di sini ya. Nanti isi identitasnya dulu. Diisi kelompok berapa ya? Isi dulu identitasnya sekarang. Silakan isi identitasnya. Kelompok C kita tuh. Isi identitasnya ya. Oke. Kemudian dibaca petunjuknya dulu. Petunjuk pengisian lembar proyeknya. Di depan sini diisi sayang. Oh, coba. Yang ini diisi dulu ya. Yang ini. Yang halaman 1. Isi halaman 1, perhatikan apa tujuannya kita bikin proyek itu. Dibaca dulu. Iya, menjelaskan. Itu petunjuknya itu ya. Kerjakan proyek ini secara berkelompok, siapkan alat dan bahan melaksanakan proyek, isilah laporan proyek yang telah disediakan, kerjakan dengan penuh kedisiplinan, tanggung jawab dan kerjasama. Soalnya ini temukan contoh penerapan laporan proyek. Baca dulu soal proyeknya, dibaca dulu. Nah, dibaca dulu. Ada soal dan bahan, ada waktunya berapa hari, ada petunjuk pelaksanaannya. Kemudian dibaca soalnya. Kita sih mau bikin apa? Dibaca. Ya, harus tentukan di lembaran selanjutnya.
apa? Coba dibaca dulu. Kita bikin apa di sini? Nah, apa yang kalian lakukan di sini? Nah, membuat apa? Oke, itu tujuan proyeknya, itu yang kalian lakukan. Kemudian apa alat dan bahannya, tuliskan di situ. Waktunya berapa hari, langkah-langkahnya seperti apa. Boleh dicari di internet ya, bagaimana cara membuat pengkodean buku di perpustakaan. Ibu, ya, mana kalian? Tujuannya itu apa? Apa yang mau dibuat dari sini? Ibu, tujuan kegiatannya. Nah, untuk penerapan, kemudian apa lagi? Oh, Nanti waktunya di luar jam pelajaran kalau membuat pelaksanaan, jadi masuk perencanaan ya. Jadi ada rancangan kasar lah, namanya juga rancangan ya. Ya. Baca apa mau dibuat di sini. Lalu masukkan di sini apa tujuannya, apa tempatnya, apa waktu, alatnya apa. Ya. Kenapa sasaan rehat? Baca dulu apa yang baru masukkan di. Boleh yang lain mencari di internet. Iya, bisa cari di internet. Cara kerjanya dicari di internet. Gunakan HP-nya itu ya, ada semua kan katanya. Aduh, ini tidak ada kelompok. Gunakan HP itu yang bermanfaat. Ini yang bermanfaat, gunakan HP-nya. Tempatnya di mana, waktunya berapa hari kalian? Ya, betul. Yang lain cari di internet cara kerjanya, silakan. Cari di internet, ya. Langkahnya apa? Ini petunjuknya, langkah-langkahnya apa? Coba cari di internet, langkah-langkah membuat pengkodean itu seperti apa? Apakah mencari di internet atau apa? Akan dicari bagaimana cara kerjanya. Enggak. Kemana? Tidak usah di sini saja. Yang lama. Coding Bu, apa dari? Ya, pengkodean. Pelabelan. Bagaimana? Sudah sampai di langkah kerja? belum Bu, masih alat dan bahan. Silakan dicari internetnya. Sini ya. Oke, bagaimana? Cari internet kan? Cari langsung di internet.
Geser dulu yang gue tadi langkah-langkahnya. Iya. Ya, siapa yang menyiapkan alat dan bahan? Semua bekerja, buat pembagian tugas. Si Farhan apa yang dia kerjakan? Itu apa? Buat dia apa? Buat di situ ya. Nah, cari internet ya untuk langkah kerjanya, boleh dilihat di internet apa yang bisa direncanakan di sini. Cari di internet ya. Ya, bagaimana kelompok A? Nah, terus di sini itu berapa dilakukan? Nah, tanggal berapa? Terus sampai kapan batas waktunya? Jadi kira-kira seminggu ya bisa. Ini kan waktunya. Nah, kalau ditambah kan itu perencanaan ya. Nah, kira-kira ada 4 langkah, kan kira-kira ada 4 hari minimal. Berapa hari? Silakan ditentukan. Nah, 1 minggu ya. Nah, Hari dan tanggal berarti hari dan tanggal sampai dengan dari besok hari apa? Nah, dari hari besok berapa hari dibuat di situ jadwal. Kesepakatan kalian ya, kesepakatan kalian. Pokoknya seminggu ya. Kira-kira seminggu. Ini kan soalnya nomor 1 hari apa? Hari ke-1 kegiatannya apa? Tapi kita pusing. Jelasin. Iya begitu. Terus lagi alasannya apa? Ya usah. Kalau ini tidak. Kira 4 hari dasarnya. Langsung ke langkah-langkah saja ya, cari pada langkah-langkahnya seperti apa. Ya, oh, silakan jangan lama ya. Ya, Rabu sampai hari apa? Ke bawah. Kemudian buat ini apa yang dimana? Satu. Kegiatannya apa? Ini. Oke. Bukan apa hari pertama? Dibuatkan di jadwal. Itu hari pertama. Hari kedua apa yang dilakukan? Cari internet yang lain. Kamis tanggal 3. Ya, langkah-langkah dicari ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Apa yang harus dilakukan? Kemudian itu apa? Oke, hari kedua apa yang dilakukan? Tuliskan di situ ya kegiatannya apa. Kemudian nanti buatkan juga tugas per orang itu apa yang dilakukan. Ya, jadi semua harus dapat tugas. Misalnya Fitra itu apa yang dilakukan di situ. Menyiapkan alat dan bahan kah atau apa? Jadi semua jelas kegiatannya apa, tugasnya apa. Oke, setelah kalian membuat desain dan membuat jadwal, nanti presentasikan di depan sini ya. Boleh di bawahnya di samping. Siapa yang presentasi untuk perencanaan proyek ini? Kelompok mana yang bersedia? Kelompok B, Bu. Kelompok B.
ini dibuat sekarang jadwalnya, disusun sekarang. Ini kan ada berapa pelanggan? Ada 3 ya. Buat di sini ada berapa hari kalian kerjakan ini proyek. Harinya mulai besok. Ya, tulis tanggalnya, hari keberapa, berarti hari pertama dulu kan. Kegiatannya apa? Masukkan di situ. Oke. Nah, yang kalian kerjakan masih kegiatan 1 ya, belum kegiatan 2, masih sampai membuat atau menyusun jadwalnya, belum pelaksanaannya. Nanti yang ini baru pas saat kalian mengerjakan di perpustakaan itu. Ya? Jelas? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, saya lihat ada sementara ya. Oke, silakan lanjut. Kemudian presentasikan. Tanggal berapa itu? Iya, kalau 4 hari ya tambahkan 1 lagi tabelnya di bawah. Kemudian presentasi ya, setelah itu presentasikan perencanaannya di depan kelas ini. 5 menit saja, masih ada waktu 5 menit. Nah, wadah. Sudah kelompok A sudah? Selesai Pan kerjanya sama. Sudah semua? Sudah, Bu. Diisi di kelompok apa ya? A. Kelompok B bagaimana? Presentasi ya kelompok B kan tadi maunya? Oke, 1 orang boleh juga 1 orang. Dilihat itu tugasmu. Kasih tugas orang ini ya. Ini siapa yang kerjakan? Berapa orang? Bagaimana kelompok B sudah siap presentasikan? Oke, yang tadi perhatikan ya. Itu dibuat di sudah kita KA. Dikasih kode. Raksak di bawah isinya, raksak di bawah isinya. Kan jelas kita buat kodenya. Dengan pengarangnya sama. Cuma jelas ini sama pengarang. Dengan ini ada iya banyak. Oke, sekarang waktu presentasi ya. Nah, yang tampil adalah kelompok B. Silakan kelompok B. Nah, sini ya, sini. Ada pembagian tugasnya di situ. Saya kuliah. Nanti dibagi ke siapa nanti. Di sini boleh supaya dilihat semua temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 4 akan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil laporan proyek MAPES
akan dibacakan oleh Claudia. Soal proyek. Temukan contoh penerapan matriks dalam ilmu komputer, bidang ilmu fisika, kimia, dan teknologi farmasi. Selanjutnya, coba terapkan berbagai konsep dan aturan matriks dalam menyusun buku teks di sebuah perpustakaan. Pikirkan bagaimana susunan buku teks seperti buku matematika, fisika, biologi, kimia, dan IPS dari berbagai jenis. Misalnya, jenis buku matematika tersedia buku aljabar, geometri, statistika, dan lain-lain. Tampak pada susunan baris dan kolom suatu matriks. Kamu dapat mudah untuk menemukannya. Buat laporan hasil kerja kelompokmu dan hasilnya disajikan di kelas. Laporan proyek matriks. Yang pertama, perencanaan persiapan. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan adalah menemukan penerapan matriks dalam ilmu komputer dan dapat membuat pengkodean dari buku-buku. Tempat penelitian di perpustakaan sekolah. Waktunya 4 hari. Alat dan bahan: laptop, printer, kertas HVS, gunting. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, tentukan nama atau nomor. Misalnya dalam perpustakaan ada 500 buku, maka harus membuat nama atau nomor rak sebanyak 5 buah. Kedua, tentukan kategori pada setiap rak. Misalnya rak 001 menjadi tempat buku dengan kategori IPA dan IPS. 3. Buatlah nomor urutan buku. Misal dalam sebuah rak ada 12 buku dengan kategori IPA, maka buatlah nomor urut dari 1 sampai 12. 4. Tentukan pengarang. Setelah kita membuat nomor rak, kategori, dan nomor urut, maka selanjutnya adalah menuliskan nama pengarang. B. Penyusunan jadwal. Tabel 1, tabel jadwal pembuatan proyek. Yang pertama, hari Rabu tanggal 2 November 2022. Hari pertama, kegiatannya yaitu menentukan nama atau nomor rak. Yang kedua, hari Kamis tanggal 3 November 2022, hari kedua. Kegiatannya yaitu menentukan kategori pada setiap rak. Yang ketiga, hari Jumat tanggal 4 November 2022, hari ketiga. Kegiatannya yaitu membuat nomor urutan buku. Yang keempat, hari Sabtu tanggal 5 November 2022, hari keempat. Kegiatannya yaitu menentukan pengarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kelompok B telah mempresentasikan perencanaan proyeknya ya. Tadi waktu yang 4 hari. Bagaimana yang lain? Ada tanggapan? Bagaimana yang lain berapa hari? Ada yang 3 hari saja? 4 Bu. Oh, 4 hari juga. Ada yang 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Karena kenapa 1 minggu direncanakan? Yang ada 1 minggu. Kenapa? Supaya apa? Karena kenapa? Karena banyak atau karena apa? Oh, karena jadi butuh waktu yang lama ya. Jadi waktunya bisa 4 sampai 7 hari ya. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya kalian melaksanakan sudah, tapi di luar kelas. Yaitu di mana tempatnya? Di perpustakaan. Nanti diskusi sama petugas perpustakaan di sana ya. Dalam waktu 1 minggu itu atau 4 sampai 7 hari. Siap ya? Siap. Oke. Oke, baik. Kita sudah di penghujung kegiatan ya. Oke, sekarang sebelum kita akhiri, coba 1 orang silakan buat kesimpulan
Silakan Fadel buat kesimpulan. Nah, berdiri. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan merangkum materi pada hari ini. Yang pertama, kita tahu sifat-sifat perjumlahan terbagi menjadi 3, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, dan sifat asosiatif. Sebelum kita menjumlahkan matriks, kita harus mengetahui syarat-syarat perjumlahan matriks. Yang pertama yaitu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua yaitu setiap enteri yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Lalu setelah kita mengetahui syarat-syarat dari perjumlahan matriks, kita dapat menjumlahkan matriks dengan baik dan benar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kalian sudah mengetahui bagaimana cara menjumlahkan dua matriks dan apa syaratnya. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kegiatannya. Yang ketiga adalah Thank you. nah, ada memonitor keaktifan dan perkembangan proyek di luar kelas ya. Kemudian menguji hasil dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar setelah nanti kalian mengerjakan proyek itu ya. Oke. Bagaimana